الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia. Ternyata diciptakan manusia itu sangat lemah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan itu lemah. Bagaimana manusia tidak lemah? Fisiknya saja lemah. Jangankan melawan makhluk Allah yang besar, manusia tidak mampu melawan api, akan terbakar. Manusia tidak mampu melawan air, dia tenggelam. Manusia tidak mampu melawan angin. Jangankan makhluk Allah yang besar-besar tadi, makhluk Allah yang kecil sekalipun tidak mampu. Ada makhluk Allah namanya virus. Dan sekarang manusia dihadapkan dengan virus itu. Ternyata kalah juga manusia, lemah manusia. Padahal virus makhluk yang kecil dan sangat kecil. Tapi kita yang besar seperti ini melawan makhluk Allah, virus yang kecil kita tidak mampu. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Siapa yang mau sombong? Siapa yang sekarang akan takabur? Sekarang manusia lemah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Kelemahan manusia itu masihkah kemudian menjadikan kita ini akan berbangga diri? Manusia diciptakan lemah. Kelemahan ini tidak bisa kita pungkiri saat-saat ini. Lemah fisik, lemah pula kita ini jiwanya. Bagaimana kita jiwa kita tidak lemah? Terkadang kita mudah tergoda dengan bisikan syaitan. Berapa kali, berapa banyak kita lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah.
Berapa banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan, lemah kita dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karenanya jangan sampai kita yang lemah ini lemah pula iman kita. Marilah satu-satunya senjata yang ada pada diri kita untuk melawan kelemahan ini adalah iman. Makanya jangan sampai iman kita juga menjadi lemah. Kelemahan ini tidak boleh berlanjut. Marilah kita lawan dengan iman kita. Jangan lemah di saat kita harus kuat. Mana yang kuat? Iman kita. Iman harus kita kuatkan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53 memanggil kita, memanggil hambanya dengan firman-Nya, ya ibadi alladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala disuruh mengatakan kul, katakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah memanggil kita ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia dengan panggilan yang sangat lembut. Kita hamba-hamba ini dipanggil oleh Allah, ya ibadi, wahai hambaku. Hamba yang mana? Hamba yang lemah ini dipanggil oleh Allah. Kenapa? Alladzi asrafu ala anfusihim. Karena kita hamba yang lemah ini ternyata justru telah melampaui batas. Kita tidak sadar akan kelemahan ini. Kita telah lalai dengan diri kita sendiri. Maka Allah panggil kita. Jangan terus-terusan kalian wahai hambaku yang lemah itu lalai dalam kelemahannya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa, rahmat Allah masih menunggu kalian. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah masih akan mengampuni kita kalau kita minta ampun kepada Allah. Karena Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kita seolah-olah sekarang ini lemah. Terus mengadu kapan pandemi akan berakhir. Kapan selesai pandemi? Seolah-olah manusia tidak berdaya. Bahkan kita ini terkadang merasa takut melawan makhluk Allah yang lemah, virus itu. Kita seolah-olah tidak punya solusi. Sehingga kita terus kegalauan melanda kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil kita. Berarti Allah mengasih solusi. Apa solusinya? Solusinya kita sadar akan kelemahan kita, kemudian kita serahkan. Ayo, karena kita lemah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, zat yang sanggup untuk membentengi kita,
menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita. Bagaimana? Marilah kita sadar. Setelah kita sadar kelemahan, kembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Marilah kita sadari kesalahan kita. Sadarin kalau kita ini telah lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah, kita banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah, berarti kita bergelimang dengan kedosaan, bergelimang dengan kesalahan. Marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pun menyontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW, wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Aku, kata Rasulullah SAW, sungguh aku ini setiap hari saja beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Kita sudah berapa kali istighfar? Rasul yang dijamin maksum, Rasulullah yang tidak punya dosa, Rasulullah yang tidak salah saja istighfarnya 100 kali. Sudahkah kita istighfar 100 kali? Paling-paling kita istighfar habis sholat 3 kali, 3 kali 5, 15. Masih jauh kalau tidak kita tambah dengan istighfar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Bahkan kalau kita kemudian juga melihat di dalam ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bagaimana memerintahkan kita untuk terus banyak istighfar. Misalnya di dalam Al-Qur'an surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis samaa'a alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Mintalah ampun kepada Allah, mintalah ampun kepada Tuhanmu, Rabbmu, dan bertaubatlah kepadanya. Allah akan kirimkan kepadamu pertolongannya. Allah akan turunkan kepadamu kekuatan sehingga kalian bisa keluar dari kesusahan itu. Bahkan juga ketika Nabi Nuh alaihi salam pun mengeluh tentang umatnya, maka diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Beristighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Beginilah seorang mukmin ketika menempatkan, ketika kita merasa lemah, maka kita kembalikan kepada Allah dengan kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Istighfar menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita. Sebab
untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingat hamba Allah yang saleh, Luqman Al-Hakim? Beliau pun menasihati anaknya ketika anaknya ini sedang galau, maka Luqman menasihatinya, ya baniya, innallaha sa'atin la yuraddu fiha sa'ilan fa'akthir minal istighfar. Yang artinya ketika Luqman menasihati putranya, wahai anakku, sesungguhnya Allah itu zat yang maha luas, tidak pernah menolak permintaan orang yang meminta. Allah tidak pernah menolak doa yang dipanjatkan kepada Allah. Fa'akthir minal istighfar, maka perbanyaklah anakku kalian membaca istighfar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, nasihat yang sangat mulia sekali. Oleh karenanya marilah kita juga ikuti nasihat dengan memperbanyak istighfar ini, terlebih di masa pandemi ini, agar Allah mengampuni kita. Kalau Allah ampuni kita, kita dekat dengan Allah, kita dilindungi, kita dijaga, bahkan kita segera diturunkan rahmatnya, sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan selamat atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.